Bayangkan ketika kalian hidup di dunia ini tanpa sebuah gambar, semuanya murni hanya sebuah tulisan. Tidak ada yang namanya papan iklan, brosur, tidak ada yang namanya poster, tidak ada yang namanya spanduk. Apakah hidup kalian tidak akan bosan ketika yang gue sebutin tadi jadi begini? Jadi bagi kalian yang masih meremehkan desain grafis, gue harap kalian nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan gue yakin ketika kalian selesai menonton video ini, kalian pasti bakal lebih bisa menghargai desain grafis, bahkan akan mau untuk mempelajari yang namanya desain grafis. Oke, kita akan masuk ke pembahasan dagingnya. Disclaimer, kali ini gue bukan akan membahas teknisnya desain grafis, kayak prinsip-prinsipnya, elemen-elemen desain grafis, bahkan penggunaan dari prinsip dan elemen desain grafis. No, gue gak akan bahas pada kesempatan kali ini, tapi mungkin ada gue spill dikit-dikit aja. Tapi lebih tepatnya, gue akan mencuci otak kalian bagi yang masih meremehkan desain grafis gitu. Jadi desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Itu penjelasan textbook. Simpelnya, desain grafis itu adalah berpesan lewat visual. Jadi desain grafis itu adalah media di mana mata kita dimanjakan oleh sebuah gambar yang telah didesainkan sedemikian rupa. Jadi intinya, mata kita itu diciptakan untuk rentan menganalisa sebuah desain. Bahkan kalau misalkan nggak sampai menganalisa pun, minimal kita melihat desain tersebut. Jadi memang mata kita tuh udah dirancang untuk tertarik melihat sebuah desain. Mau desain brosur, desain spanduk, desain sosmed, pokoknya desain apapun itu. Karena desain juga memang dirancang untuk menarik atensi mata kita. Yaudah, kalau misalkan desain itu cuma buat memanjain mata kita, ya terus faedahnya desain grafis buat kehidupan kita tuh apa gitu? Kan tadi dibilang cuma buat manjain mata kita doang. Emang ada untungnya buat kita? Kayak buat kehidupan kita gitu? Bagi kalian yang masih meremehkan desain grafis itu nggak ada untungnya buat kalian, dan kalian juga masih berpikir kalau nggak perlu buat pelajaran desain grafis, sini gue kasih tahu suatu hal. Jika di dunia ini nggak ada yang namanya desain grafis, seperti yang gue bilang di awal tadi, hidup ini pasti bakal bosan banget. Kita cuma bisa ngeliat papan jualan yang berbasis tulisan doang gitu. Dan ya visual dari sosial media kayak Instagram, TikTok itu, semuanya bentuknya bakal jadi kayak Twitter doang. Sosial media X maksud gua. Desain grafis itu dirancang sedemikian rupa untuk menarik atensi orang-orang, supaya orang-orang tersebut tertarik untuk melihat apa yang ada di dalam desain tersebut. Pernah nggak sih kita kayak puas untuk melihat suatu desain gitu? Kalau pernah, komen di bawah desain apa yang pernah kalian rasa puas untuk liatinnya. Nah, balik lagi, kalau kalian pernah ngerasa puas sama suatu desain, selamat. Kamu telah masuk ke dalam strategi desain grafis, yang dimana salah satu strategi desain grafis itu ya menarik atensi orang-orang untuk melihat desain tersebut. Selain untuk menarik atensi orang-orang, seperti yang gue bilang di awal tadi, simpelnya desain grafis itu adalah berpesan lewat visual. Misalkan kalian mau sampein isi hati kalian, ya bisa lewat desain grafis. Atau mungkin kalian mau jualan, ya semua materi yang kalian ingin jualkan itu bisa dituangkan dalam desain grafis. Dan masih banyak contoh lainnya. Kalian mau nembak cewek, bisa pakai desain. Kalian mau launching produk, bisa pakai desain. Pokoknya titik utamanya itu adalah berpesan lewat visual. Nah, setelah gue jelasin cukup panjang barusan itu, berarti desain grafis tuh gunanya buat hidup kalian itu apa? Ya berarti segala aspek kehidupan lo itu perlu yang namanya desain grafis. Keperluannya bisa ada dua, antara itu menjadi hobi lo atau menjadi bisnis lo. Dan percaya sama gue, segala usaha lo itu pasti akan lebih rentan untuk flop atau gagal. Kenapa kesannya gue berani banget untuk bicara begini gitu? Kan rezeki udah ada yang ngatur bang. Ya iya sih, memang udah ada yang ngatur ya. Tapi itu bukan artinya kita diem dan acuh juga. Tapi balik lagi, serius deh, kalau misalkan lu acuh dan gak butuh yang namanya desain grafis, pasti akan susah gitu untuk menjalani hidup. Ya semuanya sih gak berbasis sama desain grafis ya. Tapi kalau misalkan kalian mau hidup lewat sosial media, kalian membutuhkan aspek-aspek visual itu. Gue akan ambil contoh begini, dan mungkin contoh gue ini akan menimbulkan pro dan kontra. Kayak banyak orang yang bilang, don't judge book by the cover. Jangan menilai buku dari sampulnya.
Karena terkadang buku yang covernya jelek dan biasa-biasa aja itu memiliki isi yang bagus serta memiliki makna yang dalam. Jadi ya gak bolehlah menilai buku dari sampulnya doang. Dan pasti dari kalian banyak yang sering dengar quote tersebut. Tapi menurut gue gini, buku yang covernya jelek tapi isinya bagus itu pasti ada aja pembacanya. Dan ya bener, memang isinya itu bagus dan mendalam. Tapi ya karena covernya jelek itu yang menghalangi orang untuk membaca buku tersebut. Karena orang sudah menilai sampulnya ya biasa-biasa aja, gak bagus dan jelek gitu. Tetapi ketika bukunya bagus dan isinya pun bagus, ya secara logika itu pasti akan lebih banyak pembacanya. Karena orang-orang sudah melihat dari covernya yang bagus dan mereka tertarik untuk membaca buku tersebut dan isinya pun bagus, ya berarti untungnya akan lebih banyak ketimbang buku yang covernya jelek tapi isinya bagus. Analoginya masuk ya. Jadi ibarat kalian ingin merancang sebuah usaha atau bisnis ya, yang pastinya secara matang, kalian sudah membuat rencana A, rencana B, plan C, plan D, sampai rencana Z pun. Bahkan kalian juga sudah memikirkan keuntungan dan kerugian dari bisnis kalian itu. Tetapi ketika kalian ingin mempromosikan usaha kalian tersebut dan desain grafis dari promo tersebut itu busuk, semua rencana yang sudah kalian rencanakan secara matang tersebut ya jadi sia-sia belaka, buang-buang waktu aja gitu. Jadi desain grafis itu sangat berpengaruh buat kehidupan kita, mau dari hobi kita ataupun bisnis kita. Jadi kalau kalian gak belajar desain grafis, yang gue takutin itu usaha-usaha kalian akan jadi sia-sia belaka aja gitu. Jadi ya apa salahnya kita mempelajari desain grafis buat bekal kehidupan kita. Gue yakin jika kalian sudah menonton video ini sampai menit segini, kalian pasti akan bertanya-tanya, gimana cara nuangin desain grafis dalam kehidupan kita? Desain grafis gak semerta-merta cuman tempel objek sana-sini, tempel tulisan sana-sini, tinggal pakai efek sana-sini, dan tinggal pakai template aja gitu. Enggak cuy, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam desain grafis. Yang pertama ada warna. Setiap warna memiliki filosofinya. Kayak warna merah adalah keberanian, warna biru adalah kepercayaan, warna orange melambangkan kemudaan. Semuanya punya filosofi masing-masing. Jadi warna apapun yang kalian pakai dalam desain kalian itu akan memiliki makna. Dan pemilihan warna juga nggak bisa sembarangan dalam desain kalian. Ya banyaklah artikel dan video yang menjelaskan tentang teori-teori warna dan filosofi-filosofi warna. Tapi ya intinya pemilihan warna itu harus diperhatikan dalam desain kalian. Kemudian ada font. Ini akan gue jelasin secara singkat. Jadi font itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Ada font serif, ada font sans serif, ada font slab serif, ada handwritten, dan masih banyak lagi. Bahkan setiap font pun memiliki stylenya masing-masing. Dan yang paling utama itu adalah font serif dan sans serif. Dan font serif biasa digunakan untuk desain-desain elegan dan yang kayak berkelas gitu. Sedangkan font sans serif biasa digunakan untuk desain-desain modern dan kekinian. Kemudian yang terakhir ada prinsip dasar. Desain grafis itu memiliki prinsip dasarnya dan itu harus diterapin dalam desain grafis. Gue akan sebutin beberapa dan gue jelasin secara singkat yang menurut gue prinsip itu adalah prinsip utama dalam desain grafisnya. Yang pertama ada unity atau kesatuan. Ini adalah prinsip yang menggabungkan semua elemen desain grafis kayak warna, font, bentuk, ruang, dan segala macamnya. Kemudian ada proportion. Nah, proportion ini adalah prinsip yang ngebuat desain kita akan lebih terukur dengan baik. Jadi kan desain itu ada kayak headline dan isinya ya. Nah, dengan prinsip proportion ini tuh ngebantu supaya ukurannya tuh nggak kegedean ataupun kekecilan. Dan sebenarnya ini bukan untuk desain grafis doang, tapi kayak untuk desain karakter ataupun desain yang lain-lainnya, itu juga diterapin yang namanya proportion. Kemudian yang terakhir adalah penekanan. Prinsip ini ngarahin supaya desain kalian itu nggak terlihat flat atau datar. Jadi kayak ada satu hal yang disorot dalam desain kalian itu. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membuat sebuah desain. Yang barusan gue sebutin itu adalah beberapa hal yang menurut gue adalah utamanya aja gitu. Dan desain grafis itu sebenarnya subjektif, tapi bukan artinya kita melewatin semua prinsip-prinsip desain grafis. Karena justru prinsip inilah yang ngebuat desain kita itu tepat dalam menyampaikan pesan. Seharusnya sudah sampai di bab 4 ini, kalian udah nggak ngeremehin atau nggak mau belajar desain grafis.
Karena dengan adanya dunia sosial media dan digital ini, semuanya akan berbasis visual, bukan audible lagi, bukan tulisan lagi, dan semuanya hampir dipenuhi dengan yang namanya desain grafis. Jadi kalau misalkan kalian gak hidup oleh desain grafis, ya bisa dibilang kalian itu ketinggalan zaman banget gitu. Ya semoga dari sini kalian sudah mau belajar ya yang namanya desain grafis, karena tadi gue juga udah ngasih beberapa mindset dan insight tentang betapa pentingnya desain grafis dalam kehidupan kita itu. Dan menurut gue itu semua adalah realistis. Akan lebih realistis lagi ketika kalian subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian yang masih mungkin kalian rasa mereka itu batu dan masih ngeremehin desain grafis. Biar video ini aja yang menampar mereka dengan realistis. Dengerin gak lu? Yaudah segitu aja dari gua kali ini. Sampai jumpa di video keren gua selanjutnya. Aduh, akhirnya selesai syuting bro. Fun fact, buku yang gue baca tadi itu adalah Kamus Lengkap 15 Miliar. Inggris Indonesia, Indonesia Inggris.